Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan melihat pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang pada waktu itu ditanam menggunakan bibit yang usianya 6 bulan lebih atau kita bulatkan 7 bulan. Nah, saat ini berusia 5 bulan setelah dilakukan penanaman. Nah, bagaimana pertumbuhannya Bapak Ibu? Apa rahasianya supaya tanaman tersebut bisa tumbuh dengan subur? Mari kita simak video berikut ini. Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah saat ini saya sedang berada di satu kebun yang pernah saya review juga pada 1 bulan yang lalu. Saat itu pertumbuhannya baru berusia 4 bulan. Saat ini sudah berusia 5 bulan Bapak Ibu. Nah, kita lihat secara fisiknya seperti ini. Ya, ini adalah tanaman yang waktu itu bibit yang digunakan adalah bibit dan varietas Sriwijaya 3. Saat itu umurnya berusia 6 bulan setengah. Jadi kita bulatkan 7 bulan. Bapak Ibu bisa menonton di video saya sebelumnya proses penanaman waktu itu. Bibitnya sangat kecil sekali Bapak Ibu ya. Namun setelah 5 bulan ditanam ke lapangan, kita lihat bonggolnya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Bonggolnya udah besar. Dan kita lihat secara fisik penampakannya sangat luar biasa. Hijau-hijau. Dan sudah tinggi. Ini tingginya lebih kurang 1,20 meter cm. Di mana waktu itu bibit pada usia 6 bulan tersebut itu masih tingginya sekitar 60 cm saja. Jadi saat ini setelah 5 bulan dilakukan penanaman sudah 1,2 meter. Jadi sudah ada penambahan tinggi batangnya sebanyak 60 cm selama 6 bulan ini. Oke Bapak Ibu, inilah penampakannya. Jadi sekali lagi varietas yang digunakan adalah Sriwijaya 3 di sini. Nah, Sriwijaya 3 ini direkomendasikan oleh PT BSM menggunakan populasi per hektarnya 136 pokok. Jadi jarak tanam yang digunakan di sini Bapak Ibu, kita menggunakan jarak tanam 9,2 dikali 8 meter. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu pokok yang ini. Nah, seperti ini rata-rata penampakannya hijau-hijau semua Bapak Ibu. Nah, di akhir video nanti akan saya sampaikan pupuk apa yang saya gunakan, kemudian apa syarat supaya bibit usia 7 bulan tersebut kalau ditanam ke lapangan pertumbuhannya bisa bagus, bisa aman dan cepat besar gitu Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu ya. Ini kita lihat juga nih pertumbuhannya sangat jos di sini. Ini sangat luar biasa pertumbuhannya. Nah, di situ juga yang di depan ya kita zoom. Oke, nampak ya Bapak Ibu. Itu pertumbuhannya. Kemudian yang sebelah kiri juga nih. Kita lihat luar biasa. Kita putari Bapak Ibu ya kebun ini. Persyaratan untuk penanaman bibit sawit usia muda harus ada penanganan khususnya. Jadi yang pertama tuh waktu kita menanamnya dulu pastikan ya bibitnya adalah bibit yang normal. Jadi bukan bibit yang abnormal yang kita tanam ke lapangan. Nah, sering ditanyakan oleh para petani sawit, apakah kalau kita membeli kecambah unggul dari perusahaan-perusahaan resmi, apakah jika ditanam nanti ke lapangan semuanya 100% berbuah normal? Jadi jawabannya tidak Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus Bapak Ibu lakukan seleksi walaupun Bapak Ibu sudah membeli bibit yang bersertifikat dari penangkar bibit resmi, supaya bibit yang sampai ke lapangan ini atau yang kita tanam di lapangan adalah bibit-bibit yang normal. Jadi tidak ada lagi buat bibit yang tidak normal. Kalau bibit yang tidak normal kita tanam tentu saja akan menghasilkan buah yang tidak normal juga. Oke, ini pertumbuhannya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, saat kita melakukan penanaman pastikan di lubangnya Bapak Ibu, lubang ukuran lubangnya kalau bibit kecil, karena saya pun lebih kecil di sini dulu, jadi saya gunakan lubangnya ukuran 40 cm x 40 cm saja. Nah, kemudian waktu penanaman tentu saja bola tanah tidak boleh pecah. Dan pupuk saat kita melakukan penanaman adalah pupuk RP dan pupuk NPK Bapak Ibu. Kalau pupuk RP saya gunakan dosis 0,3 kilo.
waktu itu ya, 0,3 kilo. Kemudian NPK-nya saya cukup gunakan 1 on saja. Karena memang bibitnya masih sangat muda, yaitu usia 6 bulan setengah waktu itu. Jadi belum genap berusia 7 bulan. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan penanaman, selain diberikan pupuk tadi, kita harus aplikasikan racun tikus. Jadi ke satu pokok ini kita berikan racun tikus sebanyak 2 biji. Dan dilakukan pengamatan selama 2 minggu sekali. Jadi pengamatan racun tikus kita lakukan 2 minggu sekali. Tujuannya, jika racun tikus yang ada di salah satu pokok sudah habis atau sudah dimakan, kita langsung ganti. Itu tujuan pengamatan. Dan ini masih kita lakukan pengaplikasian racun tikus sampai bibit ini atau tanaman ini berusia 6 bulan. Jadi 1 bulan lagi nanti racun tikus sudah saya hentikan untuk ditaburkan di kebun ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini penampakannya, sekitar 1,5 meter lah tingginya. Kemudian selanjutnya, ketika sudah ditanam, apa yang dilakukan di sini Bapak Ibu, yaitu pembersihan piringan. Jadi pembersihan piringan kelapa sawit tetap dilakukan Bapak Ibu selama 2 bulan sekali. Jadi jangan sampai terlalu kotor piringan kelapa sawit ini. Jika terlalu kotor, dikhawatirkan nanti tentu saja terjadi persaingan dengan gulma-gulma saat kita melakukan pemupukan. Yang kedua juga menghindari supaya tikus-tikus tidak mudah berkeliaran ataupun bersarang di sekitar piringan ini. Yang kita khawatirkan kalau ada tikus, bonggolnya ini masih sangat manis nih, enak sekali untuk dimakan tikus. Dikhawatirkan tikus tertarik untuk makan bonggolnya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, 1 bulan setelah dilakukan penanaman, langsung diaplikasikan pupuk urea. Nah, pupuk urea dosisnya cukup 1 on saja satu pokok ini, dan diaplikasikan sekitar setengah meter dari pokoknya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, 3 bulan kemudian, yaitu pada saat usia 4 bulan setelah tanam, kita berikan juga NPK Bapak Ibu, NPK 15. Nah, sehingga pertumbuhannya bisa seperti ini. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah itulah rahasianya untuk kebun sawit ini ya, yang saya lakukan di sini, supaya pertumbuhannya bisa menghijau, sawitnya bisa tumbuh subur. Kemudian tentu saja Bapak Ibu pasti bertanya nih, di kiri kanan kita ini kan gulmanya sudah berat ya, udah hijau-hijau. Jadi memang ini Bapak Ibu belum lakukan pembersihan gulma-gulma yang ada di gawangan ini, karena memang pertimbangan biaya Bapak Ibu. Saat ini harga TBS lagi anjlok, di tempat saya sudah mencapai angka Rp600 per kilo. Jadi sangat terpukul rasanya, sehingga untuk biaya perawatan gawangan seperti ini masih saya tunda dulu sampai harga TBS membaik, sehingga nanti kebun-kebun yang sudah menghasilkan bisa menyuplai dana untuk membersihkan areal-areal yang di TBM ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat memang gulma-gulma, rumput-rumputnya masih berkeliaran di sini, masih belum dibasmi, karena memang saya masih mengurangi pemakaian biaya di sini Bapak Ibu. Yang penting pokok kelapa sawit ini piringannya bersih, kemudian pekerjaan pupuk masih bisa dilakukan. Itu tujuannya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu petani sawit Indonesia, nah itu dulu sekilas informasi yang bisa saya bagikan di kebun kelapa sawit ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi berguna bagi kita semua. Terima kasih.